Good morning, everyone. Welcome to English for Tourism class. Thanks for joining. In today's meeting, we are going to discuss about cultural enrichment. Jadi, cultural enrichment atau pengkayaan budaya, ya. Jadi, biasanya cultural enrichment ini dalam sebuah kegiatan pariwisata, gitu ya, bisa menjadi tujuan utama ataupun diselipkan, gitu. Contohnya, misalkan dalam seminar atau conference, terutama misalkan international seminar atau international conference, biasanya panitia seminar atau conference-nya juga menawarkan perjalanan, gitu ya, jalan-jalannya. Jadi bukan hanya kegiatan akademik, presentasi seperti itu, tetapi biasanya ditawarkan juga kegiatan jalan-jalannya yang mengeksplor budaya di tempat seminar atau conference itu diadakan, gitu ya. Misalnya waktu when I was when I was getting my master degree, ketika saya S2, itu saya menjadi panitia American Studies International Conference atau ASIC tahun 2018, diadakan di UGM. Waktu itu kami menawarkan juga tour ke daerah-daerah seperti ke Prambanan untuk melihat Candi Prambanan, ya. Lalu juga ada yang ke Tegal. Waktu itu ada semacam tari seperti ronggeng, tetapi yang menari itu laki-laki. Saya lupa namanya apa. Tetapi ada juga beberapa yang berangkat ke sana, dan itu karena international conference, banyak juga peserta dari luar negeri, ya, foreign participants. Itu mereka tertarik sekali untuk mengikuti perjalanan-perjalanan yang ditawarkan, ya. Makanya biasanya ketika kita berkecimpung di industri pariwisata, budaya, gitu ya, kebudayaan di mana tempat kita bekerja, kota kita bekerja, itu harus kita ketahui, gitu ya. Ketika misalkan bekerja di hotel di Jogja, kita bukan hanya harus mengetahui tentang pekerjaan kita saja, job description kita saja, tetapi kita juga harus tahu kebudayaan unik apa yang bisa dieksplor di Yogyakarta, gitu ya. Karena terutama ketika kita berasal dari sastra Inggris, nantinya akan ditempatkan di bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan turis. Itulah pentingnya kita punya pengetahuan atau knowledge yang bisa kita share ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, ya. Misalkan ada event apa, gitu ya, di Jogja, nah, itu bisa kita beritahu turis-turis atau tamu hotel tempat kita bekerja, itu bisa kita sarankan, kita bisa beri saran. Oke, apa sih yang dimaksud dengan cultural enrichment? Cultural enrichment itu nanti bisa dibagi menjadi dua, gitu ya. Ada yang budaya sebagai bagian dari industri pariwisata, tapi ada juga budaya yang menjadi tujuan utama dari sebuah kegiatan pariwisata, gitu ya. Pariwisata budaya dalam bahasa Inggrisnya disebut cultural tourism. Definisinya adalah the visitor essential motivation is to learn, discover, experience, and consume the tangible and intangible cultural attraction. Nah, ini adalah pengertian pariwisata budaya sebagai tujuan utama, ya. Jadi turis, gitu ya, motivasi dia datang ke sebuah daerah wisata itu untuk belajar, mengetahui, dan mengalami atau mendapatkan pengalaman dan juga consume atau feeling, gitu ya, merasakan secara langsung atraksi budaya. Atraksi budaya di sini bisa yang berupa tangible, di sini artinya bisa kita sentuh, ataupun intangible, sesuatu yang kita rasakan. Misalkan intangible itu seperti datang ke candi. Candi itu kan bisa kita sentuh, bisa kita lihat, gitu ya. Itu artinya tangible. Tetapi ada juga yang intangible. Tangible ini biasanya misalkan cara hidup, gitu ya. Misalkan ketika tur wisata perjalanan ke Desa Wairabo di
Nusa Tenggara Timur, gitu ya. Turisnya nanti akan tinggal, tidur, hidup bersama dengan warga lokal, gitu ya. Nah, itu disebut salah satu budaya, unsur budaya yang intangible. Jadi gitu ya. Jadi tidak bisa dilihat, dipegang, tapi harus dirasakan. Pariwisata budaya itu terdiri dari apa saja sih, gitu ya? Terdiri dari distinctive material, intellectual, spiritual, and emotional features of a society. Jadi yang menjadi daya tarik utama dari pariwisata budaya adalah keunikan material, ya, keadaan, misalkan keadaan sosialnya seperti apa, ataupun intelektual. Intelektual di sini bukan hanya tentang kepandaian, tetapi juga misalkan local wisdom, kearifan lokal gitu ya, seperti apa. Lalu juga spiritual. Spiritual ini bukan mesti harus selalu keagamaan gitu ya, tetapi hubungan manusia dengan alam misalkan, atau dengan Tuhan seperti apa. Jadi bukan hanya selalu keagamaan. Jadi spiritual tidak selalu sama dengan keagamaan gitu ya. Bisa juga ada unsur-unsur budaya yang bukan merupakan bagian dari agama gitu ya. Misalkan kalau di Sunda itu ada Sunda Wiwitan, kalau di Jawa ada Kejawen. Gitu ya. Nah itu kan spiritual, bukan religious. Lalu emotional, seperti apa keterikatan emosi, misalkan emosi dari satu budaya terhadap hubungannya dengan alam. Biasanya kalau di Amerika itu biasanya Hawaii cenderung memiliki keterikatan budaya yang lebih besar dengan alam dibandingkan dengan orang Amerika daratan, gitu ya. Jadi keunikan atau perbedaan unsur-unsur budaya dari suatu daerah itu yang bisa dijual sebagai pariwisata budaya, gitu ya. Pariwisata budaya bisa juga didefinisikan sebagai the movement of persons to cultural attractions away from their normal place of residence with the attention to gather new information and experiences to satisfy their cultural needs. Jadi perpindahan atau perjalanan orang gitu ya menuju atraksi budaya yang jauh dari tempat tinggal mereka, tempat mereka menetap, dengan tujuan atau intensi untuk mengumpulkan informasi atau pengalaman yang memuaskan kebutuhan kebudayaan mereka. Misalkan ketika, contohnya misalkan Eat, Pray, Love dari sebuah novel, novelnya itu based on true stories ya, lalu juga ada filmnya yang main Julia Roberts. Itu dia akan melakukan perjalanan, dia orang Amerika melakukan perjalanan ke Italia, ke Roma kalau nggak salah, lalu ke India dan juga ke Bali gitu ya. Nah, dia merasakan bagaimana masing-masing dari tiga tujuan destinasi dia tersebut memiliki tujuan masing-masing. Nantinya ke Italia karena karakternya ini ingin merasakan makanan-makanan yang berbeda dengan makanan di Amerika gitu ya. Italia kan terkenal dengan makanan-makanannya. Lalu India itu untuk spiritual atau religion karena Hinduism gitu ya, untuk mendalami Hinduism. Lalu kenapa ke Bali? Jadi sesuai dengan judul novelnya, dia ke Italia untuk eat, untuk makan, lalu ke India untuk pray, untuk berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan dengan mendalami agama Hindu gitu ya, agama mayoritas di India. Lalu dia juga ke Bali untuk fall in love, gitu, jatuh cinta, gitu ya. Jadi sebenarnya yang dia tuju di situ adalah unsur-unsur kebudayaan makanan, kebudayaan spiritual atau agama, dan juga kebudayaan keramahan lokalnya gitu ya di Bali. Jadi biasanya pariwisata budaya juga termasuk mengunjungi cultural resources, sumber daya budaya. Jadi sumber daya itu bukan hanya sumber daya manusia, sumber daya alam gitu ya, yang bisa dijual sebagai ketertarikan atau daya tarik pariwisata, tetapi juga sumber daya budaya. Terlepas sumber daya tersebut merupakan tangible atau intangible, artinya sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, didengar, ataupun sesuatu yang harus dirasakan, intangible, ya. Destinasi
dari pariwisata budaya itu adalah living cultural areas. Jadi tempat hidupnya atau area hidup suatu budaya gitu. Tadi contohnya misalkan Desa Wairabo. Itu tempat orang suku Sasak hidup gitu ya, tempat mereka tinggal. Atau misalkan di Dieng itu ada yang anak-anak gimbal gitu ya, itu mereka ya tinggal di sana gitu. Nah, itu bisa menjadi destinasi wisata. Jadi yang menjadi tujuannya adalah visiting any culture other than one's own, such as traveling to a foreign country. Jadi sebenarnya berkunjung ke negara lain pun sebenarnya itu kita sudah termasuk merasakan budaya dari tempat yang kita kunjungi sebenarnya, baik kita sadari atau kita sadar tanpa kita sadari, baik menjadi tujuan utama ataupun bukan tujuan utama kita. Tetapi sebenarnya pertemuan antara satu orang dari satu budaya dengan orang dari budaya lain, atau ketika satu orang mengunjungi tempat di luar asalnya dia, gitu, sebenarnya di situ sudah terpapar perbedaan budaya itu sebenarnya. Tetapi yang kita fokuskan adalah cultural tourism itu sesuatu yang bisa dijualnya, gitu ya. Yang menjadi magnet kuat dalam industri pariwisata budaya adalah keunikan budaya dan juga perhelatan-perhelatan yang unik. Contohnya misalkan tadi di Dieng itu satu tahunnya biasanya ada upacara pemangkasan rambut anak-anak gimbal. Nah, ini menjadi ketertarikan tersendiri gitu ya bagi turis. Lalu atau misalkan di Bali ada upacara ngaben. Jadi upacara pengkremasian jenazah gitu ya, itu kan berbeda dengan kremasi di Western culture, di budaya Barat. Ya, kalau budaya Barat kan di rumah sakit menggunakan mesin, dibakarnya gitu ya. Tapi kalau di Bali itu kan menjadi sebuah upacara tersendiri. Nah, itu juga bisa menjadi daya tarik wisata gitu ya. Jadi misalkan kita promosikan tanggal-tanggal yang berdekatan dengan perhelatan-perhelatan tersebut gitu ya. Lalu yang menjadi destinasi wisata budaya bisa juga berupa historical sites atau area-area yang memiliki nilai histori gitu ya. Misalkan Kota Tua gitu ya, karena dulu di sana tempat komplek-komplek misalkan warga Belanda tinggal gitu ya. Atau modern urban district. Urban di sini biasanya diartikan sebagai sesuatu yang kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, urbanisasi itu biasanya perpindahan dari desa ke kota. Tapi sebenarnya kalau dalam artian American culture terutama, urban itu biasanya sesuatu yang berbeda dari mainstream culture. Jadi mainstream culture-nya Amerika itu kan orang kulit putih, ya white Anglo-Saxon Protestant. Jadi orang kulit putih yang keturunan rasnya itu Anglo-Saxon gitu ya, orang Inggris, ya Jerman, Eropa Barat, dan beragama Protestan, sehingga orang-orang yang berasal atau keturunan dari luar keempat kategori tadi itu dianggap sebagai urban. Biasanya misalkan kalau kita mendengar istilah urban neighborhood, itu berarti lingkungan tempat tinggalnya orang-orang kulit hitam biasanya. Atau misalkan kalau dalam kategori musik ada urban contemporary, misalkan itu berarti adalah lagu-lagu yang biasanya didominasi orang-orang kulit hitam, seperti lagu-lagu R&B biasanya atau hip hop gitu ya. Jadi urban di sini diartikan sebagai sesuatu yang berbeda dari mainstream culture. Mainstream culture di dunia ini tentu saja didominasi oleh orang-orang kulit putih, orang-orang barat gitu ya. Lalu bisa juga yang menjadi destinasi tujuan utama wisata budaya adalah ethnic pockets of town. Ethnic pockets of town ini biasanya orang-orang etnis yang minoritas gitu ya, yang unik, biasanya itu dialokasikan suatu tempat tertentu gitu ya. Misalkan Chinatown merupakan tempat lingkungan daerah berkumpulnya orang-orang keturunan etnis Cina gitu ya.
Nah, Chinatown di sini bisa disebut sebagai ethnic pockets gitu ya, atau kalau dalam budaya Amerika itu nantinya Indian Preservation, Native American Preservation, tempat reservasi atau tempat perlindungan orang-orang suku asli Amerika, orang Indian kulit merah ya, bukan Indian orang India Bollywood. Nah, ini bisa disebut sebagai ethnic pockets. Ini juga yang nantinya bisa sebenarnya dijadikan sebagai daya tarik wisata, tetapi kita harus hati-hati gitu ya, karena ketika melibatkan tempat hidup orang gitu ya, artinya kita tidak boleh mengeksploitasi gitu ya. Kita harus melakukan kegiatan pariwisatanya dengan secara etis gitu ya. Atau yang menjadi destinasi pariwisata budaya bisa juga berupa fair. Fair ini festival, pameran gitu ya. Misalkan kalau di Jogja ada Sekaten. Nanti di Jakarta ada apa sih, Jakarta Fair, sorry, itu kan ulang tahun Jakarta, nanti ada Jakarta Fair. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi destinasi wisata. Ini sebenarnya diadaptasi dari Inggris. Jadi zaman Queen Victoria, kalau nggak salah, suaminya Prince Albert itu membuat pameran perkembangan-perkembangan teknologi gitu ya, yang muncul pada saat itu, pada era Victoria tahun 1800-an. Lalu ini diadaptasi juga ada di Amerika dan termasuk juga di Indonesia gitu ya, seperti Jakarta Fair. Walaupun nanti kalau di Jakarta Fair ujung-ujungnya jualan gitu ya. Kalau di Sekaten ini merupakan festival yang dipersembahkan oleh sebagai hiburan rakyat gitu ya, pesta rakyat dari kesultanannya. Lalu yang menjadi destinasi wisata budaya juga sebenarnya natural ecosystem juga, ini juga bisa, tapi kita hapus saja ya. Saya rasa yang mencirikan sekali pariwisata budaya ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi pariwisata budaya ini berseberangan dengan mass tourism. Mass tourism itu yang tadi saya hapus ya, seperti theme park, seperti Dufan gitu ya, Disneyland, Universal Studio. Itu kan dimanapun tempat-tempat pariwisata ini berada gitu ya, dia tidak mencerminkan kota atau negara tempat wisata tersebut berada. Contohnya Dufan itu mirip sekali dengan Disneyland. Disneyland sendiri itu sangat kental dengan budaya Amerika gitu ya, karena Walt Disney merupakan orang Amerika, dia production house animasi di Amerika gitu ya. Jadi walaupun kita datang ke Disneyland Paris atau Disneyland Hong Kong, Disneyland Tokyo itu ya nanti sama gitu ya, tidak ada perbedaan. Contohnya sama juga dengan Universal Studio. Universal Studio itu ada di Singapura, tapi Universal sendiri kan production house Hollywood gitu ya. Dia membawa unsur-unsur Hollywood, tidak mencerminkan budaya Singapurnya gitu. Contohnya sama juga dengan Museum Angkut di Malang. Itu malah justru ketika kita berkunjung ke sana, set-set lokasinya malah seperti tempat-tempat koboi gitu ya. Itu tidak mencerminkan sekali budaya Malangnya, budaya Jawa Timurnya gitu ya. Sama juga dengan kalau di Jogja ada misalkan Bumi Merapi. Namanya Bumi Merapi tapi di dalamnya setnya itu ada yang seperti Santorini, ada seperti kota-kota di Jerman, di Inggris, London gitu ya. Jadi tidak mencerminkan tempatnya. Nah, itu tidak bisa kita kategorikan sebagai pariwisata budaya gitu ya. Jadi pariwisata budaya itu harus menonjolkan keunikan dari tempat pariwisata itu berada gitu ya. Nah, apa aja sih efek positif dari pariwisata budaya gitu? Yang pertama tentu saja memberikan turis kesempatan untuk memperluas pandangan pribadi mereka gitu ya. Jadi ketika kita lahir, tumbuh, besar, kerja, belajar di satu tempat yang sama, nantinya sudut pandang kita akan terbatas gitu ya. Ini juga yang menyebabkan kenapa
banyak orang menjadi rasis. Contohnya misalkan banyak sekali, walaupun Amerika dianggap sebagai negara adidaya gitu ya, tapi sebenarnya banyak juga orang-orang Amerika yang tinggal di pedesaan yang belum pernah naik pesawat gitu ya, belum pernah berpergian ke negara lain, bahkan ke negara bagian lain gitu ya. Sehingga mereka karena tinggal di, mereka lahir, sekolah, tumbuh besar, bekerja di, menikah dengan orang-orang sekitarnya saja, jadi sudut pandangnya terbatas. Misalkan hanya mayoritas daerahnya itu adalah orang kulit putih, ketika dia bertemu dengan orang kulit hitam atau orang-orang Asia, mereka akan cenderung untuk rasis ya. Nah, inilah pentingnya untuk kenal dengan budaya melalui pariwisata budaya gitu ya, untuk memperluas sudut pandang. Lalu efek positif berikutnya adalah pariwisata budaya juga memberikan orang lokal gitu ya, di mana budayanya dia, tempat dia tinggal ini dijadikan sebagai destinasi pariwisata budaya, tentu saja akan membangkitkan unsur-unsur finansial gitu ya. Selain itu juga nantinya akan memperkuat unsur budaya dari daerah tersebut, karena ketika suatu daerah itu dijadikan lokasi atau destinasi pariwisata budaya, tentu saja dia harus menonjolkan keunikan dari daerahnya, sehingga nantinya identitas lokalnya juga akan semakin kuat gitu ya, karena keunikannya yang dijual, sehingga dia sendiri harus memperkuat keunikan apa sih yang dimiliki oleh daerah tersebut gitu ya. Lalu juga nantinya akan ikut memelihara peninggalan-peninggalan kekayaan budayanya gitu ya. Contohnya misalkan reog, ketika Ponorogo menjadi daerah pariwisata, reognya nanti akan sering ditampilkan gitu ya, sehingga kesenian ini tidak akan hilang, karena arus globalisasi tentu saja menggiring gitu ya anak mudanya untuk semakin jauh dari budaya lokalnya. Jadi yang dianggap keren adalah budaya dari luar, sedangkan budaya lokalnya dianggap ketinggalan zaman, sehingga nantinya makin lama akan terlupakan, semakin lama bisa menjadi punah gitu ya. Nah, ketika ada faktor uang yang berbicara gitu ya, ketika orang-orang lokal ini bisa mendapatkan penghasilan dari menampilkan keseniannya, tentu saja kesenian ini akan secara otomatis ikut terpelihara gitu ya. Lalu juga nanti hubungan antara orang lokal dengan turis yang datang itu juga tercipta suatu intercultural understanding atau pemahaman lintas budaya gitu ya. Misalkan ternyata ada yang mirip ya gitu, misalkan di Indonesia dengan di Amerika. Indonesia dan Amerika itu sebenarnya banyak sekali kesamaan gitu ya. Contohnya di Indonesia, kita itu Indonesia dan Amerika gitu ya. Indonesia itu wilayahnya luas dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga di Amerika. Daratannya luas sekali gitu ya, dari West Coast ke East Coast. Dari di utara yang berbatasan dengan Kanada, bahkan Alaska gitu ya, yang berbatasan dengan Samudra Arktik, sampai Amerika bagian selatan yang berbatasan dengan Meksiko. Itu kan luas sekali sama, sehingga nanti orang-orangnya juga berbeda-beda, sama dengan di Indonesia. Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Amerika pun sebenarnya punya. Kalau zaman dulu sebenarnya disebut melting pot, tetapi makin ke sini melting pot sudah dianggap tidak relevan untuk menggambarkan situasi di Amerika, sehingga yang digunakan adalah salad bowl. Jadi walaupun banyak gitu ya orang-orangnya berbeda-beda etnisnya, sukunya, tetapi bisa bersatu, bergabung seperti ketika kita makan sebuah salad. Salad itu kan banyak jenis-jenis buah-buahannya, sayur-sayurannya, tetapi mereka ketika dimakan menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu juga gitu ya. Lalu berikutnya sebenarnya pariwisata budaya juga ikut menjaga alam, karena biasanya orang-orang tradisional itu memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan alam dibandingkan dengan orang-orang yang modern yang tinggal di kota gitu ya. Sehingga ketika
daerah-daerah asli budaya ini dipreservasi gitu ya, dijaga unsur-unsur budayanya secara langsung, juga unsur-unsur alamnya juga akan ikut terjaga sebenarnya. Tetapi dari efek positif juga sebenarnya ada efek negatifnya gitu ya. Contohnya misalkan pariwisata budaya itu sebenarnya juga membuat lokal ekonomi tidak stabil. Kenapa? Karena misalkan ketika suatu daerah itu banyak dikunjungi wisatawan, sehingga nanti ekonominya meningkat gitu ya, banyak menjadi pendapatan, ini mungkin secara tidak langsung, tetapi nanti bisa berimbas ke inflasi misalkan. Karena nanti satu daerah ini memiliki pendapatan yang banyak gitu ya, warganya, orang-orangnya, sehingga daya beli mereka menjadi tinggi, nantinya akan membuat harga barang-barang menjadi mahal sebenarnya gitu ya. Lalu juga membuat living cost atau biaya hidup bagi orang lokal itu juga semakin mahal. Karena tentu saja orang-orang yang tinggal gitu ya, orang yang menjual, melayani turis, mereka tentu saja menjual dengan harga yang berbeda kepada orang lokal. Tetapi nantinya ini berimbas juga kepada orang lokal yang mau tidak mau harus mengimbangi daya beli wisatawan yang datang ke tempat tersebut, sehingga nanti misalkan tempat tinggal atau biaya makan nantinya akan menjadi lebih mahal. Lalu sama seperti pariwisata yang lain, sebenarnya pariwisata budaya juga bisa menyebabkan polusi gitu ya, dan masalah-masalah lingkungan lainnya gitu ya, seperti misalkan abrasi ketika misalkan satu daerah desa wisata nelayan gitu ya, pengelolanya ini hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan, mendatangkan wisatawan, sehingga pesisir pantainya nanti dirubah gitu ya fungsinya, dari yang tadinya misalkan hutan bakau dirubah menjadi atraksi-atraksi pariwisata. Nah, ini bisa mengancam sebenarnya keberlangsungan lingkungannya, nanti bisa terjadi abrasi ya, di mana nanti banyak sekali, terutama di Jakarta Utara itu sudah banyak desa-desa nelayan yang sudah tenggelam gitu ya. Lalu juga membuat ekonomi lokal itu tidak stabil karena populasi yang bertambah banyak. Walaupun misalkan turis itu hanya datang pada musim-musim tertentu, tetapi ini nantinya bisa menimbulkan ketidakstabilan di lokasi wisata gitu ya, karena yang tadinya misalkan satu daerah hanya dihuni sekian ratus orang, tetapi karena pariwisatanya semakin populer sehingga banyak wisatawan yang datang berkunjung. Lalu pariwisata budaya juga bisa menyebabkan cara hidup orang lokal berubah. Jadi local wisdom atau kearifan lokal, misalkan kesantunan gitu ya. Nah, ini misalkan ketika banyak dari western tourist yang datang ke sebuah daerah yang berbudaya timur, nanti misalkan bisa membawa budaya minum-minuman keras gitu ya, atau misalkan membawa budaya gaya hidup seks bebas gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa mempengaruhi cara hidup orang lokal. Lalu juga sebenarnya secara tidak langsung nantinya orang lokal dipandang sebagai exotic others. Jadi orang lokal dianggap sebagai orang-orang eksotik. Eksotik di sini artinya berbeda gitu ya dari orang turis. Turisnya misalkan orang kulit putih, nanti orang lokal dianggap sebagai orang lain. Jadi ketika termasuk juga karakteristik orang kulit putih misalkan dianggap intelektual, orang lokal nanti dianggap bodoh. Orang kulit putih turisnya dianggap modern, nanti orang lokalnya dianggap orang tertinggal gitu ya. Jadi apa namanya, binary opposition itu akan tercipta gitu ya, antara turis versus lokal gitu ya. Nanti ini juga akan berpengaruh ke
identitas warga lokal sebenarnya. Tetapi tentu saja kelebihan yang harus kita tonjolkan, efek negatifnya yang sebisa mungkin harus ditekan, gitu ya. Apa saja sih yang bisa dijadikan destinasi wisata budaya, gitu ya? Contohnya misalkan seni dan arsitektur, gitu ya. Kalau misalkan di Eropa itu yang di Milan, di Roma, gitu ya, yang dijadikan wisata budaya adalah misalkan bangunan-bangunan gerejanya. Kalau di Jerman, di Austria, misalkan bangunan-bangunan mansion yang gotiknya. Kalau di Indonesia, misalkan bangunan-bangunan rumah-rumah di Papua, gitu ya, itu kan unik. Rumah-rumah di Wairago atau misalkan di Padang, gitu ya, rumah gadang, itu juga kan unik. Lalu peninggalan budayanya, misalkan tadi, misalkan di Medan itu ada Ompat Batu Nias, itu merupakan sebuah upacara tersendiri, atau misalkan ketika ada orang yang meninggal seperti di Toraja, ada upacara yang memakan banyak biaya, gitu ya, itu juga bisa dijadikan sebagai daya tarik wisata. Lalu misalkan sastra juga merupakan bagian dari produk budaya ya. Jadi misalkan di Belanda itu ada tour yang mengunjungi rumah-rumah penulis-penulis terkenal Belanda, gitu ya. Lalu musik juga merupakan bagian dari produk budaya. Bagaimana musik ini dijual sebagai, misalkan kalau di Tennessee di Amerika itu ada banyak sekali tour yang menyajikan atau meng-highlight, menonjolkan musik country sebagai daya tarik pariwisata. Jadi nanti diajak ke bar-bar di mana penyanyi-penyanyi country biasa tampil, nanti diajak ke toko-toko yang menjual topi-topi cowboy, sepatu-sepatu boots, gitu ya. Lalu juga kreatif industri, misalkan kerajinan tangan, gitu ya, craft atau pottery, itu juga bisa dijadikan sebagai pariwisata budaya, gitu ya. Dan selain tentu saja misalkan cara hidup dari warga lokalnya, lalu juga sebenarnya value system itu juga bisa dijadikan sebagai daya tarik budaya. Misalkan ada di beberapa daerah yang ketika ada perempuan yang sedang datang bulan, itu mereka diasingkan. Mereka harus tinggal di luar komunitas suku tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi daya tarik sebenarnya, gitu ya, walaupun mungkin nanti bisa dianggap sebagai seksis, gitu ya. Tapi ini tentu saja sebuah nilai budaya yang bisa dijual, gitu ya. Atau tentu saja tadi misalkan urban area, yang sesuatu yang menonjol di bukan jadi yang bisa dijadikan sebagai atraksi budaya. Pariwisata budaya itu bukan hanya daerah sesuatu yang tradisional atau yang terpencil, tapi yang di daerah kota pun sebenarnya bisa. Seperti tadi yang saya contohkan, di Roma, di Italia, bangunan gerejanya itu berada di pusat kota, di downtown, gitu ya. Bisa ditonjolkan sebagai pariwisata budaya. Begitu juga dengan di Indonesia, misalkan benteng di Fredericksburg, gitu kan, di pusat kota, gitu ya. Atau misalkan kalau di New York itu Broadway, selain tempat hiburan itu juga dijadikan bisa menjadi daya tarik wisata budaya, gitu ya, karena itu yang mencirikan live performance dari budaya-budaya Amerika. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?